Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam peribadahan yang diselenggarakan oleh Majelis GKJ Ebenezer. Saya mengajak kita sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga dengan kita pada saat ini. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, Roh Kudus bukan hanya menolong kita untuk memiliki iman dalam Yesus, tetapi juga memampukan kita untuk mengasihi dengan segenap hati kita. Roh Kudus juga akan menolong kita mempraktekkan kasih-Nya yang tercurah dalam hati kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak pernah terpikir untuk kita kerjakan bagi Tuhan dan bagi sesama. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita naikkan pujian dari NKB atau Nyanyikanlah Kidung Baru 73, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Kasih Tuhanku lembut. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar. Kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar, ditolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat. Kasih besar, walau hatimu cemar, kasih-Nya lebih besar dan membuat kau benar. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya. Ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suara-Nya merdu dan serahkan hatimu. Kasih besar, kasih besar, kasih besar.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini kita dasari dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki kehidupan kita. Dengan rendah hati, kini marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan dan memeriksa diri kita masing-masing. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami, ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Kepada setiap orang yang mengaku dan menyesali dosa-dosanya, Tuhan berkenan memberikan pengampunan, kasih, dan pemulihan. Terimalah berita anugerah dan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam surat Roma, pasalnya yang ketiga, ayat 23 sampai 27. Surat Roma pasalnya yang ketiga, ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita sekalian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita tanggapi firman yang sudah kita dengar bersama dengan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 179, bait yang pertama dan kedua, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung
selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai 21. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai 21. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama-sama hendak mendengar sapaan-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan bahkan juga akan kami renungkan. Mari Roh-Mu yang kudus itu menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami sungguh-sungguh dihiburkan, kami sungguh-sungguh diteguhkan di dalam iman kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang akan membacakan dan juga akan menolong jemaat untuk merenungkan firman Tuhan, kiranya Engkau urapi sehingga melaluinya jemaat dapat memahami apa yang menjadi maksud hati Tuhan yang hendak disampaikan pada saat ini. Kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengar ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai 21 demikian bunyinya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemuda, remaja, dan juga adik-adik sekolah minggu, sudah cukup lama kita tidak berjumpa. Apa kabar? Ya, saya berharap kita semua di dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan kondisi ini tidak lama lagi akan berakhir.
Mudah-mudahan demikian dan kita dapat segera berjumpa kembali, bertatap muka dan dapat bersekutu kembali di gereja. Itu tentu menjadi harapan kita bersama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang memiliki idola? Saya yakin setiap kita pasti punya orang yang kita kagumi, atau mungkin punya orang yang kita cintai karena prestasinya. Entah itu olahragawan, bintang film, bintang sinetron, atau siapapun itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau kita menyukai seseorang, kita cenderung ingin mengetahui bagaimana keseharian mereka. Apa yang mereka kerjakan sehari-hari, apa yang mereka pikirkan. Nah, di jagat maya akhir-akhir ini, Bapak Ibu dan Saudara, hal itu dimungkinkan dengan menjadi follower atau pengikut. Jadi kalau kita mengikuti seseorang di jagat maya, entah itu di Instagram, di Facebook, di YouTube, dan lain sebagainya, kita akan melihat seperti apa sih sebetulnya keseharian, bagaimana gagasan-gagasan dari orang yang kita cintai ini. Nah, biasanya orang-orang semacam ini disebut sebagai influencer. Mengapa demikian? Karena orang yang diikuti oleh banyak orang tentu memiliki akses yang lebih untuk menyampaikan informasi. Sehingga apapun yang disampaikan tentu akan sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir orang banyak. Nah, oleh sebab itu banyak produsen produk-produk yang mendekati orang-orang semacam ini. Untuk apa? Ya tentu saja untuk mengiklankan produk-produk mereka. Dan dengan melihat si tokoh ini memakai produk itu dan kemudian ternyata berhasil dengan baik, tentu para followers akan berbondong-bondong membeli produk itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, inilah yang menjadi penyebab sekarang YouTubers itu menjadi profesi baru yang digemari. Tidak heran kalau anak-anak muda kita sekarang dengan gamblang, dengan mudah mengatakan saya ingin menjadi YouTubers. Dan itu adalah profesi saya. Mengapa demikian? Karena ada banyak orang yang memang bisa dihidupi atau bisa hidup oleh karena menjadi YouTubers. Pemasukan dari iklan, pemasukan dari video itu sendiri, dan masih banyak yang lainnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kegiatan ikut mengikuti ini apakah sama dengan ketika kita mengikut atau mencintai Tuhan? Nah, tentu simply kita mengatakan ya tentu saja nggak sama. Apa sih bedanya? Di mana sih bedanya? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, para YouTubers sekarang banyak loh pengikutnya loh. Saya baru cek ya, misalnya saja Atta Halilintar ini diikuti oleh 22,8 juta orang. Kemudian Raffi Ahmad dengan Rans Entertainment-nya itu kurang lebih 14,3 juta orang. Nah, Yesus bagaimana? Ada berapa orang yang mengikuti Yesus? Ya, dari Alkitab kita mendengar bahwa Yesus diikuti, ya paling tidak yang paling banyak disebut di dalam Alkitab adalah 5.000 orang ya. Ketika orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Yesus, mereka kelaparan, kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, sebagian di antara kita bilang, ya itu kan hanya orang laki-laki. Kalau dijumlahkan mungkin jauh lebih besar daripada itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sebetulnya tidak sedikit mengikuti Yesus, apalagi di zaman ini. Orang yang disebut Kristen, quote on quote ya, Bapak Ibu dan Saudara, karena orang Kristen belum tentu pengikut Kristus. Ini kenyataannya ya, ada orang yang Kristen hanya status saja, tetapi hidupnya sebetulnya tidak mengikuti Kristus. Nah, orang Kristen, Bapak Ibu dan Saudara, di dunia ini jumlahnya kurang lebih 2,3 miliar. Dan itu berarti 35% populasi dunia. Jadi cukup banyak Bapak Ibu dan Saudara orang Kristen ya. Nah, apakah kegiatan ikut mengikut ini, tadi sekali lagi ya saya mau ulangi, sama ya dengan ikut mengikut para idola. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini mengenai kegiatan ikut mengikut dan cinta mencinta itu tadi. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara,
bahwa mengikut Kristus bukan hanya status, tetapi terikat oleh cinta kasih yang mendalam. Ini bedanya. Ini beda yang paling signifikan Bapak Ibu dan Saudara. Ya, jadi kalau kita mengikuti seorang tokoh idola, ya kita tidak perlu memiliki ikatan emosional dengan yang bersangkutan. Ya ikut-ikut saja gitu ya. Kadang-kadang kita hanya menjadi penggembira saja di postingan-postingan itu. Kadang-kadang kita komen, kadang-kadang kita hanya menonton saja. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita mengikut Yesus, ya, kita nggak bisa hanya menjadi penggembira saja Bapak Ibu. Setiap pengikut Kristus terlibat secara emosional di dalam kasih. Mengapa demikian? Karena asal muasal mengikut itu sendiri didasarkan pada kasih. Bapak Ibu dan Saudara, kita ini adalah orang-orang berdosa yang kemudian oleh karena dosa kita menemui maut. Dan maut itu artinya kematian yang kekal, tidak ada harapan bagi kita. Tetapi Yesus Kristus menanggalkan keilahiannya dan kemudian datang ke dunia, dan kemudian oleh karena kasihnya rela mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Dan inilah yang dikatakan oleh Alkitab sebagai kasih terbesar. Bagi orang yang baik mungkin ada yang mau mati. Tetapi untuk orang berdosa, Bapak Ibu dan Saudara, kalau bukan karena cinta, bukan karena kasih, tidak mungkin ada yang mau mati. Dan Yesus melakukan ini karena apa? Karena Yesus menganggap kita sebagai sahabat-sahabatnya. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, betapa Yesus mengasihi kita, betapa Yesus mencintai kita sehingga Ia rela berbuat apa saja untuk kita. Bagaimana respon kita? Ya tentu saja Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mengikuti Yesus, kalau kita mengimani Yesus, maka apa yang harus kita tampakkan di dalam kehidupan kita adalah cinta yang sungguh-sungguh. Karena Yesus juga sungguh-sungguh mencintai kita. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi, setiap pengikut Kristus itu terikat secara emosional ya, dalam hal kasih mengasihi dengan Yesus sendiri. Karena Yesus sudah begitu mengasihi kita, maka kita, orang-orang yang mengikuti, harusnya juga menyatakan kasih yang tulus kepada Yesus, dan ya kalau bisa menyerahkan segala keberadaan kita kepada Yesus sebagai tanda cinta kasih kita kepadanya. Hal yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, mengasihi Yesus itu memiliki implikasi berarti juga mengasihi sesama manusia. Loh, kenapa begitu? Yesus sendiri mengajar kepada kita, Bapak Ibu, di dalam hukum kasih yang ya terkadang kita jadikan sebagai kaidah kencana kita, ya sesuatu yang menjadi dasar kehidupan kita. Selain kita mengasihi Allah, kita juga diminta untuk mengasihi sesama kita manusia. Artinya apa, Bapak Ibu dan Saudara? Artinya, kalau kita mengasihi Allah, maka mengasihi sesama manusia itu juga merupakan sesuatu yang harus kita lakukan sebagai konsekuensi. Yohanes, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam suratnya, ya 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 20, di sana dikatakan, ya di sana dia mengajarkan kepada orang-orang Kristen di abad-abad awal, barang siapa berkata bahwa ia mengasihi Tuhan, maka ia wajib mengasihi sesamanya. Dan kalau sesama yang kelihatan saja tidak mampu dikasihi, apalagi mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara, mengasihi Allah, mengasihi sesama itu sebuah kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah, ya. Nggak bisa kita hanya bilang begini, oh saya hanya mau mengasihi Allah. Kalau mengasihi sama manusia, aduh manusia itu kan penuh dengan kelemahan, manusia itu kan penuh dengan cacat celah. Wah, saya nggak mau mengasihi, nggak bisa saya nggak bisa mengampuni, gitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita belajar mengampuni? Kita belajar dari Tuhan yang mengampuni kita. Tuhan berani mengambil tindakan mengampuni kita, maka kita juga harus berani mengambil tindakan untuk mengampuni sesama kita. Nah, jadi ini berkorelasi dan tidak boleh terpisah, Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Ya dengan mengasihi sesama kita manusia. Bagaimana kita belajar tentang Allah? Ya dengan belajar mengasihi sesama kita manusia.
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau hal-hal yang sangat mendasar ini saja kita belum mampu lakukan, bagaimana pantas kita disebut sebagai sahabat? Sebagaimana Yesus menyebut kita di dalam Yohanes 15. Ya, kita ini adalah sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Tuhan. Kalau Yesus saja, Sang Allah itu mau mengasihi kita, Ia mau melepaskan egonya, ya demikian pula harusnya kita ya, Bapak Ibu dan saudara, nggak boleh kita memegang ego kita dan kemudian mengatakan, oh nggak bisa, hati saya sudah terlalu sakit, saya tidak bisa mengampuni, saya nggak bisa mengasihi orang yang sudah menyakiti hati saya. Oh, Tuhan Yesus malah mengajar kita, Bapak Ibu dan saudara, kasihilah musuhmu. Kita diminta untuk mengampuni, dan inilah kasih Yesus, kasih yang tidak memandang apa yang sudah kita perbuat di belakang. Tuhan ampuni. Demikian pula harus kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Hal yang berikutnya, Bapak, Ibu, dan saudara, mungkin pertanyaan kita, apakah kita sanggup? Saya kan manusia yang lemah, Pak. Saya pernah terluka. Dan sulit bagi saya untuk mengampuni orang lain. Sulit bagi saya untuk mengasihi orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, tadi dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Yesus sendiri menolong kita melalui kehadiran Roh Penolong. Roh Kudus itu diberi Yesus di dalam hati setiap pengikutnya untuk mengingatkan kita akan kasih Allah kepada kita. Ketika kita sulit mengampuni, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, ingat, engkau sudah diampuni oleh Tuhan, maka engkau harus mau mengampuni. Nah, ini kadang-kadang Bapak, Ibu, dan saudara, ya, suara-suara roh ini kita abaikan, ya. Karena apa? Karena Tuhan tidak kita jadikan sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Hubungan kita tidak baik dengan Tuhan. Sehingga ketika roh itu berkata-kata di dalam hati kita, kemudian kita mengatakan, enggak, saya enggak akan ikuti. Karena itu melukai hati saya. Saya orang yang rapuh. Saya enggak bisa mengikuti hal-hal yang semacam itu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara, kalau suara Tuhan kita abaikan, ya bagaimana mungkin kita belajar untuk mengasihi, bagaimana mungkin kita belajar untuk mengampuni. Nah, pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara, kita diingatkan bahwa ada banyak persoalan di dunia ini yang mudah saja diselesaikan hanya dengan pengampunan, hanya dengan kasih. Tetapi ada banyak persoalan yang tidak bisa selesai. Mengapa? Karena orang mengeraskan hati untuk memberi pengampunan. Orang tidak mau mengampuni. Orang berkeras hati pada sakitnya, pada lukanya, pada sakit hatinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, bayangkan bagaimana kalau Tuhan begitu sakit hati kepada kita sehingga Ia tidak mau melepaskan pengampunannya kepada kita. Kita binasa. Kepada saat ini kita diingatkan, Bapak, Ibu, bahwa Allah yang begitu baik itu sudah mau mengasihi kita sedemikian, maka kita orang-orang yang sudah dikasihi dipanggil untuk melepaskan kasih kepada orang yang mungkin sudah pernah melukai hati kita, kepada orang yang mungkin sudah pernah melakukan kejahatan kepada kita. Tetapi bukankah demikian juga hubungan kita dengan Tuhan? Bukankah dosa kita terlalu banyak di hadapan Tuhan? Bukankah seringkali kita melukai hati Tuhan? Tetapi Tuhan tidak memperhitungkan itu semua. Ia melepaskan kasih dengan murahnya. Itu juga yang diharapkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk siapa? Bukan untuk dia, Bapak, Ibu, dan saudara, tetapi untuk diri kita sendiri. Agar hidup kita semakin damai sejahtera. Hidup kita tidak dipenuhi dengan kebencian. Hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita kembali diingatkan akan Sang Kasih itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kasih itu menginspirasi kita untuk menyatakan dan menyalurkan kasih kepada setiap orang tanpa batas. Dan itu yang hendak kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi berikutnya. Jangan ada pembatas di dalam kehidupan kita untuk menyatakan kasih. Maka marilah kita
menyatakan kasih semampu kita. Siapapun yang ada di sekeliling kehidupan kita berhak untuk menerimanya, karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Ia mendatangkan panas dan mendatangkan hujan untuk semua orang, bukan hanya untuk orang baik saja. Itu artinya Tuhan ingin kasih-Nya disebarluaskan melalui kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu, di dalam kitab Markus dikatakan, ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bukan hanya orang, ya. Kalau dikatakan beritakanlah Injil kepada semua orang, ya oke, itu bisa kita pahami. Tetapi dikatakan segala makhluk, artinya apa? Artinya semesta ini berhak menerima kasih Allah. Karena pemulihan akan alam itu juga bergantung pada bagaimana kita mampu menyatakan kasih kepada semua. Nah, adik-adik sekolah minggu, nanti sebentar kita juga akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan mengajar kita tentang apa ya? Nanti kita dengarkan bersama-sama apa yang mau dikatakan oleh Mbak Ita. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita. Dan itu juga menjadi tanda kasih kita kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, teman-teman pemuda, remaja, dan adik-adik sekolah minggu, mari kita nyatakan kasih. Mari kita menjadi penyalur-penyalur kasih Tuhan di dalam kehidupan yang Ia karuniakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hidup dalam kasih. Selamat mengasihi. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di surga cerah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Bapak Ibu, jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat percaya di seluruh dunia dan sepanjang segala abad,
marilah kita perbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita menyatukan hati. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini Tuhan kami menaikkan syukur kepadamu, oleh karena kami masih merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami masing-masing. Meskipun pada saat ini kami tengah menghadapi pandemi yang berat, tetapi tangan-Mu yang penuh kuasa itu senantiasa menopang dan melindungi setiap kami sehingga kami berada di dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur bahwa pada saat ini kami masih boleh merasakan hadirat Tuhan, bahkan persekutuan bersama dengan saudara-saudara kekasih kami, meskipun sampai saat ini masih kami lakukan secara virtual. Namun demikian, sarana untuk bertegur sapa itu sungguh kami hargai ya Tuhan, oleh karena kami merasakan kasih setia Tuhan juga melalui kebersamaan kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini secara khusus kami berdoa bagi gereja-Mu, gereja yang Kau utus untuk menjadi saksi kebangkitan-Mu. Ajar dan kuatkan kami untuk senantiasa memberitakan iman yang teguh, yang berani dan tidak takut serta khawatir akan apapun persoalan yang ada di depan kami yang harus kami hadapi. Sebab kami meyakini penuh bahwa Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan setiap anak-anak-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga membawa saudara-saudara kekasih kami yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Mari Engkau melawat mereka satu persatu di dalam kelemahan mereka, Engkau mengenal mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau menjadi Bapa atas mereka, melawat, memulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Kami memohon agar Engkau memberkati setiap sarana yang dipergunakan untuk kesembuhan saudara-saudara kekasih kami ini, baik itu obat-obatan, tenaga medis, tindakan-tindakan medis, maupun pendampingan keluarga. Kami yakin dan percaya bahwa melalui itu semua, tangan Tuhan menjamah saudara-saudara kekasih kami yang sedang berada di dalam lemah tubuh, menguatkan fisik mereka dan juga bahkan menguatkan iman percaya mereka, sehingga mereka disemangati dan berpengharapan untuk memperoleh kembali kebugaran tubuh mereka. Kami pada saat ini juga berdoa bagi para orang tua kami, warga Tiuswo di gereja-Mu, GKJ Beneser ya Tuhan. Mari kiranya Engkau senantiasa memelihara kehidupan mereka. Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan kepada mereka sehingga hidup mereka senantiasa boleh berada di dalam sukacita, dan kesukacitaan mereka itu menjadi kesaksian atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup mereka. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka oleh karena kehilangan anggota keluarga mereka pada saat pandemi ini.
Mari Engkau menjadi Bapa bagi mereka yang bukan hanya memelihara tetapi juga memberi kekuatan dan penghiburan sehingga mereka disemangati untuk melanjutkan kehidupan yang masih Engkau karuniakan kepada mereka. Secara khusus kami mengingat keluarga almarhum Bapak Rahadi. Mari kiranya Tuhan menolong dan menghiburkan mereka sekalian. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang terimbas situasi sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Mereka yang mengalami gangguan kesehatan, mereka yang terimbas secara ekonomi, maupun mereka yang harus merawat keluarga yang sedang terganggu kesehatannya. Kiranya Tuhan senantiasa berkenan melawat, memelihara, sehingga mereka dapat melewati masa-masa sulit ini dengan pertolongan Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa bagi anggota jemaat Tuhan yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan, baik pergumulan di dalam kehidupan berumah tangga, pergumulan ekonomi, mereka yang masih mencari pekerjaan, mereka yang masih mengupayakan pasangan hidup yang sepadan, demikian pula mereka yang masih menanti-nantikan kehadiran buah hati di dalam kehidupan perkawinan, kiranya juga memperoleh pertolongan dan pemeliharaan dari Tuhan. Mari Tuhan mulai mendengar setiap doa-doa yang mereka panjatkan, dan Tuhan mengabulkan seturut dengan kemurahan Tuhan. Kami juga mengingat dan mendoakan para pemimpin bangsa kami. Mari kiranya Engkau menolong mereka di dalam perannya masing-masing, mewujudkan pemeliharaan Tuhan atas kami seluruh warga negara Indonesia. Mari kiranya Tuhan memberi hikmat, rasa takut akan Tuhan sehingga mereka dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan yang bertanggung jawab. Ajar kami juga Tuhan menjadi warga negara yang patuh dan taat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, sehingga penyelenggaraan negara ini dapat berlangsung dengan baik dan teratur. Pada akhirnya kami serahkan seluruh kehidupan kami di tangan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah gembala kami ya Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan terus mengiring perjalanan hidup kami ke depan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan segala berkat-Nya kepada kita. Mari kita mengumpulkan persembahan yang didasari dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Pelengkap Kidung Jemaat 146 bait pertama dan kedua akan mengiringi kita di dalam mengumpulkan persembahan. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa
Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita aturkan persembahan yang kita kumpulkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah di dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini, sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu dan kiranya diberkati oleh-Mu, agar persembahan ini menjadi alat yang hidup untuk pelayanan kasih-Mu kepada sesama kami yang membutuhkannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa persembahan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan itu sendiri. Amin. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bapak, Ibu, dan saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita masuk dalam pengutusan dan berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa.
adik-adik, apa kabar semuanya? Halo adik-adik, Nama aku Lala. nama aku Dino. Semoga kalian semua yang di rumah tetap sehat Tetap semangat, dan juga tetap sukacita. ada Marin. Yuk kita ngumpet. Halo adik-adik. Wah, Mbak Ririn kecolongan start nih sama Lala sama Dino. Sama harapannya sama Lala sama Dino, semoga adik-adik semua yang ada di rumah tetap sehat, semangat, dan juga tetap sukacita. Oh iya, jadi ingat nih sama aktivitas adik-adik minggu lalu. Mbak Ririn dan juga semua kakak-kakak guru sekolah minggu seneng banget ngeliat foto adik-adik dan juga keluarga. Kita jadi tambah semangat, apalagi ada kata-kata penyemangat ya deh di situ. Begitu besar ya kasih Tuhan buat kita adik-adik, karena Tuhan juga sudah jauh lebih dulu mengasihi kita juga harus bisa lebih mengasihi Tuhan. Yuk adik-adik, kita bersama-sama menyanyikan lagu Mengasihi Lebih Sungguh. Halo, shalom adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan sukacita walaupun tinggal di rumah saja. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Bapak dan Ibu Guru ya. Walaupun secara online, tapi harus dikerjakan dengan semangat. Nah adik-adik, pesan hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Begitu mengasihinya sampai Tuhan Yesus mau menjadi sahabat buat kita. Sahabat buat adik-adik, sahabat buat orang tua adik-adik, sahabat buat mereka. Nah, sebagai sahabat, kita tentu mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, perintahnya apa sih? Yaitu kita saling mengasihi, kita saling menolong, kita mendoakan, kita merawat apa yang kita miliki. Nah, hari ini kita mau belajar mengasihi ciptaan Tuhan yang lain. Kalau minggu lalu adik-adik sudah belajar mengasihi kakak adik, orang tua, atau bahkan tetangga. Nah kita sekarang mau belajar mengasihi ciptaan Tuhan yang lain seperti hewan peliharaan, lalu tumbuh-tumbuhan, tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Hewan peliharaan apa saja? Bisa anjing, kucing, burung, hamster, atau apa yang menjadi binatang kesayangan adik-adik. Nah, tugas kita mengasihi, merawat mereka. Merawatnya bagaimana? Memberi mereka makan, memberi mereka hewan itu minuman. Lalu kalau tanaman disiram, diberi pupuk, ya, itu bentuk kita mengasihi, melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sebagai seorang sahabat, jangan lupa kita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan buat kita. Adik-adik, jangan lupa menjadi sahabat dimanapun kita berada. Nah adik-adik, ini Dude, salah satu hewan ciptaan Tuhan. Dia anjing kesayangan Baita. Jangan lupa pesannya, hari ini kita harus menjadi sahabat buat siapapun. Juga
buat ciptaan Tuhan, baik itu tanaman yang ada di sekitar rumah kita ataupun pada hewan-hewan peliharaan yang kita pelihara di rumah. Nah, kita perlu menjadi sahabat dan saling mengasihi. Jangan lupa, aktivitas adik-adik hari ini adalah memberi makanan pada hewan kesayangan atau menyiram tanaman, lalu difoto dengan bantuan oleh ayah dan ibu di rumah. Kemudian foto itu dikirim ke guru kelas masing-masing. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, tadi udah pada denger kan firman Tuhan? Iya, udah pada denger kan ya adik-adik? Kok kita sih yang ngomong? Iya, panggil Mbak Ririn. Mbak Ririn. Mbak Ririn. Wah, mana nih Dino sama Lala? Giliran Mbak Ririn ada, mereka pergi. Jadi adik-adik udah pada dengar kan firman dari Mbak Ita? Nah, Roh Kudus lah yang memampukan kita untuk melarikan kasih Tuhan. Melalui apa sih? Melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan. Kita harus punya pikiran positif, ucapan yang baik-baik. Untuk perbuatan, kita bisa menolong sesama kita. Dan kita juga harus bisa mengasihi tanaman dan juga hewan. Begitu indah ya adik-adik kasih Tuhan buat kita. Yuk adik-adik, Barin mau mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Semuanya harus berdiri ya. Kita nyanyikan pakai gerakan, oke? Terima kasih adik-adik. Walaupun di rumah aja, Mbak Ririn gak akan bosan-bosan untuk ingetin adik-adik di rumah untuk cuci tangan, berjemur dan juga berolahraga, makan makanan sehat, dan juga minum air putih yang banyak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, kasih Yesusku.